Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi transformasi geometri. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi, besar, dan bentuk suatu objek dari objek awalnya. Transformasi geometri terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Dalam transformasi geometri, kita juga mengenal adanya transformasi isometri. Hasil transformasi yang kongruen dengan bangunan yang ditransformasikan disebut dengan transformasi isometri. Transformasi isometri sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, transformasi isometri langsung. Yang kedua, transformasi isometri berhadapan. Transformasi isometri langsung meliputi translasi dan rotasi, sedangkan untuk transformasi isometri berhadapan meliputi refleksi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang translasi dan refleksi. Materi yang pertama, translasi. Translasi merupakan perpindahan atau pergeseran titik pada bangun geometri dalam arah dan jarak yang sama. Misalkan dimiliki titik A dengan koordinat x, y, ditranslasi sejauh A untuk sumbu x dan sejauh B untuk sumbu y. Maka A bergeser ke titik A aksen di mana A aksen berkoordinat x plus A, y plus B. Rumus umum untuk menghitung translasi adalah x aksen, y aksen sama dengan x, y ditambah a, b sama dengan x plus a, y plus b, di mana x, y adalah titik asal, a, b adalah vektor translasi, dan x aksen, y aksen adalah titik bayangan. Contoh soal. Tentukan bayangan dari titik-titik segitiga PQR dengan titik P yang memiliki koordinat 3,4, titik Q dengan koordinat min 1,1, dan titik R dengan koordinat 2,-4 oleh translasi T di mana T berkoordinat 2,3. Dari soal tersebut diketahui titik P 3,4, titik Q min 1,1, titik R 2,-4, dan T 2,3. Yang ditanya adalah yang pertama, bayangan dari titik P, Q, R. Untuk mencari bayangan dari titik P, kita gunakan rumus umum dari translasi. Diketahuikan titik P berkoordinat 3,4 ditranslasi oleh titik T 2,3. Kita masukkan ke rumus, titik awalnya 3,4 ditambah translasinya 2,3. Berarti sama dengan 3 ditambah 2, 4 ditambah 3. Jadi titik bayangan dari P atau P aksen itu adalah 5,7. Kemudian untuk mencari titik bayangan dari Q, kita masukkan titik awal min 1,1, kemudian kita jumlahkan dengan translasi T 2,3. Maka diperoleh min 1 ditambah 2, 1 ditambah 3. Maka titik bayangan dari Q atau Q aksen sama dengan 1,4. Kemudian untuk titik bayangan dari R sama dengan titik awal 2,-4 ditambah dengan 2,3. Diperoleh 2 ditambah 2, -4 ditambah 3. Maka titik bayangan dari R atau R aksen sama dengan 4,-1. Materi yang kedua, refleksi. Refleksi merupakan proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu.
Rumus umum refleksi. Yang pertama, jika X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y bernilai negatif. Yang kedua, jika X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X bernilai negatif. Yang ketiga, jika X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0, maka X dan Y keduanya bernilai negatif. Yang keempat, jika X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka refleksinya menjadi Y, X. Yang kelima, jika X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka refleksinya menjadi min Y, min X. Kemudian, jika X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka refleksinya menjadi 2H min X, Y. Kemudian yang terakhir, jika X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka refleksinya menjadi X, 2K min Y. Contoh soal untuk refleksi. Tentukan bayangan titik A dengan koordinat 5,-7 jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal 0, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Dari soal diketahui titik A sama dengan 5,-7. 5 ini sebagai X dan min 7 ini sebagai Y. Pertanyaan yang pertama, tentukan bayangan titik A yang dicerminkan terhadap sumbu X. Karena A dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y bernilai negatif, sehingga A aksen atau bayangan titik A bernilai 5,7. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan bayangan titik A yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Karena dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X bernilai negatif, sehingga A aksen atau bayangan dari A adalah min 5,-7. Pertanyaan yang ketiga, tentukan bayangan titik A jika dicerminkan terhadap titik asal 0. Karena dicerminkan terhadap titik asal 0, maka nilai X dan Y bernilai negatif, sehingga A aksen sama dengan min 5,7. Pertanyaan yang keempat, tentukan bayangan titik A yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Karena dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan dari titik A menjadi Y, X, sehingga A aksen sama dengan min 7,5. Pertanyaan yang kelima, tentukan bayangan dari titik A yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Karena dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik A menjadi min Y, min X, sehingga A aksen sama dengan 7, min 5. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.